Oke. Ya, ini oke. Pertama mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang udah hadir di apa ini di hari kemerdekaan ya. Ada yang main ada yang main games tadi, lomba makan kerupuk, lomba makan omongan orang. Nah, jadi malam ini kita akan bahas tentang kembali di seri analitik tentunya. Jadi kita akan fokus ke membahas tentang sejarah. Nah, biasanya ini pesawat analitik itu selalu dikaitkan dengan apa ya istilahnya, ahistoris seperti itu. Pesawat analitik itu ahistoris, positivis ini itulah biasanya kan kayak gitu ya. Positivis ini ahistoris, tidak tidak mencoba untuk memahami pemikiran itu dari sejarahnya. Nah, ini kayak kita mencoba untuk mengikuti alur argumentasinya Glock untuk menjawab apakah iya ahistoris itu merupakan ciri khas dari pesawat analitik. Nah, itu nanti kita akan membahas dari perspektifnya Glock. Itu juga sebenarnya cukup kompleks, dan makanya nanti ketika ini memang nanti nggak cukup, nanti akan dilanjutin ke part 2-nya gitu. Kalau memang ini nanti terlalu kompleks dan terlalu panjang, nanti cukup berhenti di subbab pertama. Subbab pertama ya. Sampai subbab kedua, sampai ke subbab kedua, nanti subbab ketiga sampai subbab keempatnya itu nanti di part 2-nya gitu. Jadi kalau misalkan cukup, ternyata cukup waktunya ya kita langsung selesaikan aja gitu babnya di hari ini seperti itu. Oke, mungkin saya persilahkan ke Mas Ahmad Panji atau Mas Uji untuk presentasi tentang histori dan historiografi untuk subbab 1 sama 2. Monggo. Terima kasih Mas Ahmad telah memberikan kesempatan untuk berbagi di sini. Seperti yang telah dibawakan tadi oleh Mas Ahmad bahwa pembahasan malam ini kita berkaitan dengan histori dan historiografi. Maksudnya kita akan menelisik bagaimana filsafat analitik itu membaca sejarah dan kesejarahan gitu. Nah, tema kali ini kami ambil dari buku What is Analytic Philosophy karya Hans Johann Glock bab 4 dari halaman 89 sampai 114. Dalam pembukaan bab ini, bab 4, Glock itu memulai diskusinya dengan tuduhan umum. Ini biasanya dilontarkan oleh teman-teman filsafat kontinental bahwa salah satu ciri khas filsafat analitik adalah mengabaikan atau tidak peduli dengan isu-isu kesejarahan. Maksudnya itu biasanya orang-orang kontinental itu melihat, wah, seperti tadi yang dikatakan Bung Ahmad, bahwa anak-anak filsafat analitik itu kurang kesadaran kesejarahan. Itulah tuduhan turunan umum bahwa filsafat analitik itu kurang memiliki kesadaran historis. Nah, dari tuduhan umum itu akhirnya menggabungkan bisa dikatakan musuh-musuh filsafat analitik, yakni dari tongkrongan filsafat kontinental dan filsafat tradisionalis. Hanya saja orang-orang yang mengkritik filsafat analitik dari sisi kesejarahan itu bukan hanya 2, tapi 3 mazhab, yakni filsuf kontinental, filsuf tradisionalis, dan filsuf analitik. Siapa saja itu? Dari filsuf kontinental pragmatis,
itu diwakili oleh Rorty. Kemudian dari kontinental pragmatis itu diwakili oleh Wiltshire. Dan untuk filsuf tradisionalis diwakili oleh ini namanya sebetulnya Michael Ayers, bukan Julius Ayers, dari filsafat tradisionalis. Kemudian ada Jonathan Rhee juga dari kalangan tradisionalis gitu. Kemudian dari filsuf analitik itu diwakili oleh Hans Roga, Gordon Park, Becker, Peter Hilton, dan William. Nah, orang-orangnya itu mengkritik filsafat analitik yang katanya kurang kesadaran historis. Gambaran umum selanjutnya itu orang-orang itu menyerang sisi yang pernah historifobia dan anakronisme. Kalau di dalam diibaratkan pertempuran, historiofobia dan anakronisme itu amunisinya. Amunisi ketiga golongan tadi menyerang filsuf-filsuf analitik. Nah, apa itu historiofobia? Di dalam bukunya juga diberikan penjelasan sejak awal bahwa historiofobia itu tuduhan bahwa filsuf analitik itu cenderung mengabaikan sejarah. Jadi kayak filsuf analitik itu kasarannya anti sejarah gitu, sederhana gitu. Kemudian ada tuduhan anakronisme. Tapi kan tuduhan historiofobia secara kasar kita bisa memikirkan kalau tuduhan semacam itu salah. Ya, kita tahu ada filsuf analitik yang menulis sejarah kayak Bertrand Russell, menulis sejarah filsafat barat gitu kan. Jadi akhirnya ada tuduhan lain, yakni anakronisme. Bahwa sejauh filsuf analitik mempertimbangkan sejarah, mereka mendistorsi. Maksudnya memproyeksikan fitur-fitur masa kini ke masa lalu. Atau dalam ekspresi yang tegas itu, yang singkat, anakronisme itu orang-orang yang menilai masa lalu dari masa kini. Ibaratnya kita menilai karma dari kondisi-kondisi situasi saat ini. Itu anakronisme. Selanjutnya, untuk membahas atau berargumen tentang historiofobia dan anakronisme ini, penulisnya Johann Glück itu mengenalkan istilah historicism. Dan historicism itu ada 3, intrinsic historicism, instrumental historicism, dan historicism. Maksud historicism itu suatu pikiran soal sejarah dari kacamata filsafat. Jadi filsafat, bagaimana sih filsafat memandang sejarah? Nah, itu disebut historicism. Nah, historicism ada 3. Untuk pengertian masing-masingnya begini. Intrinsic historicism itu adalah filsafat yang tepat itu secara otomatis bersifat historis. Jadi bisa dikatakan filsafat itu ya sejarah ya filsafat. Itu ini ada pikiran-pikiran dari filsuf semacam itu. Kemudian instrumental historicism. Mereka berpendapat bahwa mempelajari sejarah itu wajib atau perlu. Namun sejarah itu hanya sekedar alat itu untuk mencapai tujuan yang tidak bersifat historis. Adapun untuk penjelasan lebihnya nanti ada bagian sendiri. Selanjutnya yang ketiga, weak historicism. Bagi kalangan filsuf ada yang melihat sejarah itu sebagai alat untuk mencapai hal-hal yang bersifat tidak historis, tapi mempelajari itu tidak wajib. Itu pandangan weak historicism. Bisa dikatakan madhab, ada madhab
soal sejarah. Selanjutnya tentang kita masuk ke bagian subbab pertama. Jadi di buku ini di bab 4 ini ada 4 subbab. 2 subbab awal itu penulisnya ingin membantah bahwa tuduhan historiofobia itu salah. Dan subbab selanjutnya dua yang akhir itu mau membantah bahwa tuduhan anakronisme itu salah. Secara singkatnya begitu. Nah, tentu kita perlu memahami mengapa mereka menuduh filsafat analitik itu kurang kesadaran sejarah itu kurang. Nah, alasannya filsuf analitik sering membanggakan sifat ahistorik dalam kegiatan intelektual. Maksudnya gimana? Jadi ada 2 pandangan sebetulnya. Yang pertama dari para filsuf analitik yang memuji metafisika, dan yang kedua dari kaum naturalistik. Yang pertama, sejarah filsafat itu tampak sebagai omong kosong dan kesalahan. Ini diwakili oleh Bapak ini. Saya kira sudah familiar, namanya Wittgenstein dari Wina, Austria. Dia pernah berkata, seluruh filsafat itu penuh dengan kebingungan paling mendasar dan kesalahan yang berasal dari kegagalan memahami logika dan bahasa. Akibatnya, sebagian proposisi dan pertanyaan yang ditemukan dalam karya filsafat bukanlah salah, melainkan tidak bermakna. Ya, ini kan sedikit menjelaskan bahwa ya, sejarah juga termasuk omong kosong itu sendiri. Tapi ada penanggapnya, yakni murid-muridnya dari lingkaran Wina, filsuf-filsuf lingkaran Wina, seperti Carnap gitu. Nah, menurut lingkaran Wina ini, yang dimaksud omong kosong itu cuma sekedar metafisika, termasuk etika, estetika, idealisme Jerman, Danisme, dan lain sebagainya. Dia mengatakan para wakil pandang dunia ilmiah, maksudnya itu para saintis, dan penuh keyakinan bertugas membersihkan puing-puing metafisis dan teologis selama ribuan tahun. Ya, ini kan pandangan dari orang-orang yang dikenal sebagai golongan positivisme logis. Tapi seperti yang telah dijelaskan Bung Ahnaf pada pertemuan pertama, filsuf-filsuf analitik itu di zaman selanjutnya mulai membahas metafisika. Jadi pandangan semacam ini sudah usang. Akhirnya digantikan oleh pandangan diidentifikasi sebagai filsuf analitik naturalis. Ya, diwakili oleh kata ini. Namanya Quine. Di dalam buku blog itu dikutipkan secara verbatim suatu teks yang dinisbatkan kepada Quine. Teksnya gini, ada 2 jenis orang yang tertarik pada filsafat. Pertama, mereka yang tertarik pada filsafat, dan yang terakhir yang tertarik pada sejarah filsafat. Di dalam bukunya Glock itu dia seolah-olah ingin menonjolkan bahwa ada nuansa superioritas dari filsuf analitik. Jadi di sini saya menulisnya ada ketawa gitu. Nah, diandaikan bahwa percakapan ini adalah percakapan imajiner, kita akan melihat bahwa percakapan tersebut direspon oleh Bapak Gilbert Harman. Ini juga seorang filsuf dari Amerika, termasuk dari filsuf-filsuf analitik. Dia berkata, makanya di pintu kantorku aku tempel tulisan Just Say No to the History of Philosophy. Dia sangat menolak gitu. Nah, ini kan nuansanya kan agak merendahkan tentang kepada sejarah.
Tapi di sisi lain ada yang lebih parah lagi cara meresponnya. Ya ini bernama Bapak Podor ini. Dia meresponnya gini, kamu lemah kalau cuma nulis seperti itu. Gue pernah menulis sejarah tentang Hume, tapi nggak benar-benar memahaminya. Ini seseorang apa ya, filsuf dari analitik pernah menulis tentang filsafat sains juga, meresponnya dengan nada merendahkan. Nah, gitu. Tapi apakah semuanya filsuf analitik semacam itu, seperti itu cara merespon tentang sejarah? Ternyata tidak. Ada yang namanya Ryle. Dia sendiri pernah berkata, sejarah itu ada manfaatnya. Mereka orang-orang dari masa lalu seharusnya diperlakukan lebih seperti rekan kerja daripada seperti murid. Ini Gilbert Ryle, seorang tokoh filsafat analitik juga. Nah, apakah historiofobia itu merupakan syarat wajib filsuf analitik? Tentu saja tidak. Ya, ada Bapak Bertrand Russell, kita sudah mengetahui dia itu menulis sejarah filsafat barat. Tentu saja artinya filsafat historiofobia itu bukan syarat wajib. Ya, bahkan terinspirasi oleh namanya Leibniz, itu tokoh filsafat dari masa lalu juga. Di sisi lain juga ada namanya H.C. Ayer, tokoh filsuf analitik juga. Dia juga terinspirasi dari orang dari masa lalu. Yang pertama Berkeley, yang kedua David Hume. Artinya di sini orang-orang filsuf analitik pun juga membahas atau mencari inspirasi dari masa lalu. Jadi pertanyaan ini jelas jawabannya negatif, artinya tidak. Kalau bukan syarat wajib, apakah historiofobia merupakan analitik? Artinya jika filsuf analitik, maka historiofobia. Ini Bapak Glock secara implisit dia menjawab, enggak sih, historiofobia itu bukan syarat cukup untuk filsuf analitik, karena alasannya ada kok dari golongan non-analitik yang juga memiliki, yang mengidap historiofobia, seperti Immanuel Kant dan Schopenhauer. Ini bapaknya, namanya Immanuel Kant. Si Glock ini mencontohkan Immanuel Kant sebagai orang yang historiofobia karena Immanuel Kant pernah nulis seperti ini. Ada para cendekiawan yang menganggap sejarah filsafat itu sendiri sebagai filsafat mereka. Jadi ini lebih ke intrinsic historicism. Jadi filsafat adalah sejarah, sejarah adalah filsafat. Nah, dari teks ini bisa diidentifikasi Bapak Kant ini mengidap historiofobia. Ini yang mengidentifikasi Glock sendiri. Selanjutnya ada Bapak Schopenhauer. Dia juga pernah mengatakan begini. Sejarah selalu jadi bidang favorit bagi orang-orang yang ingin mempelajari sesuatu tanpa melakukan usaha yang dibutuhkan oleh bidang pengetahuan sejati. Ya, orang-orang ini agak ada sentimen negatif pada sejarah itu. Di lanjutan bukunya itu, kan kita sudah mengetahui bahwa historiofobia itu bukan syarat wajib maupun syarat cukup bagi filsuf analitik. Tapi gaya-gaya filsuf analitik itu kayak orang-orang yang historiofobia gitu. Kayak tadi siapa Podor tadi itu, nuansa itu masih tetap ada gitu. Apakah filsuf analitik itu artinya historiofobia dalam arti membenci intrinsic historicism atau tidak? Kata Glock dalam lanjutannya itu mengatakan
oh tidak, ternyata ada filsuf analitik yang juga menganut historisme intrinsik gitu. Tapi tidak disebutkan di situ. Namun pokok pembahasan di dalam bukunya itu dijelaskan bahwa yang terpenting untuk saat ini kita mengetahui bahwa filsuf analitik itu membedakan antara sejarah dan sejarah filsafat dan filsafat. Lebih lebih ketat lagi membedakan antara pertanyaan apa yang diyakini filsuf masa lalu dan apakah keyakinan filsuf masa lalu itu benar. Nah, itu bagi filsuf analitik dibedakan. Nah, tapi untuk melihat apakah memang benar ada filsuf analitik yang mengikuti alur intrinsik historisme, kita masuk ke bagian kedua dari subbab pertama, yakni konflik dengan intrinsik historisme. Nah, Glob ini dia memulai dengan orang-orang naturalistik yang juga mengidap historifobia. Orang-orang ini memiliki dua alasan untuk mengidap historifobia. Pertama, filsafat itu bagian dari atau sejalan dengan ilmu-ilmu alam. Makanya metode filsafat itu persis dengan metode ilmu-ilmu alam. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah ilmu alam bersifat historis. Ilmu alam nggak membutuhkan sejarah. Itu kata Glob ini. Dan di sana si Pak Glob ini juga menisbatkan kalimat kepada Whitehead, seorang filsuf juga. Tapi apakah orang-orang dari intrinsik historisme itu menolak? Dua alasan dari kelompok naturalistik. Jawabannya singkatnya tidak. Sikap dari intrinsik historisisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menolak alasan kedua, tapi masih menerima alasan pertama. Artinya, ilmu alam bersifat ahistoris ini memang ditolak bagi intrinsik historisisme, tapi mereka menerima bahwa filsafat itu metodenya seperti metode ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam. Orang-orang itu namanya Pak Google dan Pak McIntyre. Itu filsuf dari, kalau nggak salah, Skotlandia. Nah, bagi mereka, teori baru harus dibandingkan dengan teori pendahulu. Teori saintifik itu bisa dikatakan unggul bila bisa dibandingkan dengan teori sebelumnya atau bisa menjelaskan teori-teori sebelumnya. Ada juga yang sifatnya langsung menolak alasan pertama. Dan orang ini bisa mengganti alasan pertama dengan menyelaraskan filsafat itu dengan ilmu-ilmu sosial atau disebut Geisteswissenschaften. Nah, orang-orang itu termasuknya Gadamer yang terkenal bahwa mengatakan bahwa filsafat itu adalah hermeneutik. Hermeneutik itu artinya penyelidikan atas metode-metode filsafat, metode-metode interpretasi atau tafsir itu. Nah, bagi Rorty yang termasuk menolak alasan pertama, dia memberikan nasihat bahwa tugas filsafat itu menghubungkan teks-teks yang sebelumnya tidak saling terkait. Makanya dia sependapat dengan Gadamer bahwa filsafat ya termasuk tafsir juga. Filsafat itu sesuai dengan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, sayangnya dalam filsafat analitik juga ada yang namanya
Robert Brandom. Dia sepakat dengan Gadamer bahwa filsafat itu pada dasarnya berbicara dengan tradisi. Artinya bagi Brandom ini sejarah itu dipandang sebagai filsafat, sama seperti konsep tadi historisme intrinsik gitu. Namun kita ketahui bahwa masalah filsafat itu bersifat a priori, abstrak dan fundamental. Seperti ada permasalahan matematika. Nah, matematika itu kan bukan ilmu alam, sekaligus bukan ilmu budaya. Gitu. Kalau di sini saya mencontohkan ini pertanyaan fundamental dalam filsafat. Apakah ada prinsip moral objektif? Dan apa hubungan pikiran dan tubuh? Ini kan keluar dari observasi ilmu-ilmu alam dan ilmu budaya atau sosial gitu. Jadi singkatnya ya filsafat itu sendiri tidak bisa direduksi ke ilmu sejarah sekaligus ilmu alam gitu. Karena ada beberapa masalah yang tidak bisa didekati dengan ilmu sejarah dan ilmu alam. Kesimpulan akhir, historifobia tidak umum di filsafat analitik dan juga bukan monopoli mereka. Ya, karena tadi ada kelompok-kelompok tradisionalis seperti Kant dan Schopenhauer. Kemudian historisisme intrinsik juga bukan hanya ada di filsafat non-analitik, ada juga di analitik. Tadi seperti Robert Brandom ini, dia tokoh filsuf analitik dari kalau nggak salah Amerika. Lanjut, kita masuk ke dalam subbab kedua. Jadi di subbab pertama ini sebetulnya kita masalah historisme fobia itu sudah terjawab. Tapi apakah filsuf analitik itu kemudian madhabnya apa? Histori intrinsik atau instrumental historism atau wiki historism? Karena disebutkan ada 3 madhab, ada 3 cara melihat bagaimana filsafat melihat sejarah. Itu terbagi 3 kan. Nah, di subbab kedua ini kita diajak untuk melihat apakah filsuf analitik itu menganut instrumental historism atau wiki historism. Dalam subbab ini konteks awalnya kita dibawa ke itu pendapatkan yang tadi. Kan sebetulnya yang ditolak itu cuma intrinsic historism. Pandangan bahwa filsafat cukup dipahami lewat sejarahnya saja. Itu yang dia tolak. Dia sendiri mengatakan bahwa masa lalu atau sejarah itu juga berguna. Bagi Kant, filsafat tidak otomatis tergantikan seperti sains, karena masa-masa filsafat itu sifatnya a priori. Kan juga mengenai bahwa masa lalu bisa memberi pelajaran selaras dengan historisisme. Ya, historisisme itu juga berpendapat bahwa filsafat itu ada sejarah itu ada manfaatnya, seperti Gilbert Ryle tadi yang di awal. Bagi Kant, filsafat itu disiplin tingkat kedua. Maksudnya filsafat itu fokus ke pemeriksaan prasyarat pengalaman. Yang mana prasyarat pengalaman itu suatu skema yang strukturnya ada di dalam mental. Jadi masalah-masalah filsafat itu ada di dalam mental. Itu maksudnya teks ini menjelaskan tentang 12 kategori dari si Immanuel Kant itu. Namun, bagi Wittgenstein, struktur atau skema prasyarat pengalaman itu tidak di dalam mental, tapi di dalam bahasa. Ini sebetulnya ada perbedaan sedikit dengan Hegel juga. Kalau Hegel juga memahami prasyarat pengalaman itu ada di dalam mental,
tapi bisa berubah. Nah, menurut Kant, itu tetap dari dulu sampai sekarang prasyarat itu tetap sama. Bagi Hegel tidak. Namun bagi Wittgenstein, prasyarat itu bukan di dalam mental, tapi dalam bahasa itu sendiri. Nah, akhirnya di Wittgenstein 2 itu kan dijelaskan juga bahwa bahasa adalah praktik, implikasinya bisa berubah. Makanya ada irisan juga dengan paham Hegel sedikit bahwa struktur atau prasyarat pengalaman itu bisa berubah. Meski Wittgenstein sendiri itu anti historis, tapi pendapat ini membuka peluang pemahaman historis konsep. Implikasinya, pengetahuan sejarah dapat membantu menyelesaikan masalah konseptual. Nah, dari Wittgenstein itu akhirnya pendapatnya diadopsi oleh filsuf bernama Williams dan Taylor. Mereka berpendapat bahwa filsafat bertujuan memahami diri kita sendiri. Dan oleh karena itu, kita perlu refleksi konsep atau kerangka pikiran kita sendiri agar kita memahami diri sendiri. Ini sifatnya komunal juga. Kita mempelajari diri sendiri bukan objek kita sebagai manusia sendiri, tapi orang-orang lain. Orang-orang lain di luar diri kita sendiri, kita juga mempelajarinya. Orang-orang masa lalu juga. Akhirnya kita harus mempelajari konsep pemikiran yang ada saat ini. Masalahnya, mengapa filsafat memerlukan pemahaman historis? Artinya kenapa kita harus mempelajari sejarah gitu. Nah, ini ada dua strategi menjawab. Untuk Taylor, dia menggunakan strategi yang pertama bahwa kita harus menelusuri sejarah karakterisasi filosofis kerangka berpikir kita. Bagi Williams, kita perlu menelusuri sejarah kerangka konsep itu sendiri. Ada dua perbedaan cara menjawab masalah ini ya. Mengapa kita harus atau filsafat harus memahami sejarah gitu. Di dalam bukunya itu pembahasan selanjutnya kita dibawa ke argumen Taylor untuk menjawab mengapa harus mempelajari sejarah. Nah, dia membawakan alasan bahwa kalau kita mau menjelaskan atau merumuskan worldview kita sekarang secara baik, kita perlu melihat kembali bagaimana worldview itu sudah pernah dirumuskan di masa lalu. Nah, itu cara Taylor membuat alasan. Dia mencontohkan bahwa siapa itu Hegel dan Heidegger bisa mengkritik pandangan Kartesian ya karena mereka bisa ini membahas sejarah juga. Dia memikirkan sejarah juga. Akhirnya kritik Hegel dan Heidegger ini kan luar biasa kepada Kartesian. Tapi masalahnya alasan ini juga tidak kuat karena Wittgenstein sendiri juga mengkritik Kartesian meskipun tidak mempelajari sejarah. Dia mengkritiknya dengan dialog imajinatif gitu atau tokoh-tokoh fiksi gitu. Akhirnya si Taylor ini membuat alasan kedua, yakni satu-satunya cara untuk menghargai bahwa posisi filosofis yang dominan hanyalah sebuah alternatif dari berbagai alternatif yang lain. Kita harus melihat sejarah. Nah, alasan kedua ini kita diberitahu oleh Taylor bahwa pandangan kita itu cuma alternatif, itu alternatif pandangan dilihat dari kacamata sejarah. Maka biar kita tidak kolot-kolot, kita harus melihat sejarah gitu. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya kalau nggak salah di sana ada 3, tapi di sini saya cuma menulis 2. Yang pertama, kalau worldview itu dianggap sebagai alternatif, seharusnya melihat alternatif pandangan itu bisa secara sinkronik. Misal saya dan Bung Ahnaf memiliki
pandangan yang berbeda. Itu bisa jadikan kita tidak harus melihat orang-orang di zaman dahulu, gitu. Kemudian kalau kita memandang alternatif, Buddhis sebagai alternatif, alternatif itu tidak selalu dari masa lalu. Ya tadi, bersifat sinkronik juga bisa. Tapi kalau dilihat dari masa lalu, akhirnya pandangan masa lalu, kalau kita mau menghargai pandangan masa lalu sebagai posisi filosofis alternatif, kita juga harus membahas pandangan sebelumnya. Dan pandangan sebelumnya sampai regresi tak terbatas itu. Atau jika ada batasannya, di pojok terakhir, misal terakhir kan yang kita ketuai filsuf pertama namanya Thales. Kalau kita mau melihat pandangan Thales, kita juga seharusnya melihat pandangan sebelum Thales. Tapi di situ kita tidak memiliki data. Akhirnya kita lihat alasan semacam ini lemah di situ. Kemudian ada yang menggunakan strategi kedua, yakni argumen Williams. William ini sebetulnya teridentifikasi sebagai filsuf analitik juga, tapi seperti disinggung di awal tadi, di gambaran umum, yang menyerang filsuf analitik homofobia ini, atau historifobia, ini termasuk orang-orang analitik itu sendiri, diwakili oleh William. Nah, cara menjawab mengapa kita harus mempelajari sejarah atau filsafat harus mempelajari sejarah, itu strateginya yang memberikan alasan kita tidak hanya memiliki posisi filosofis sebagai alternatif posisi yang ada. Lebih dari itu, tidak seperti tadi Taylor tadi yang argumen kedua atau alasan kedua. Kita perlu mengetahui bagaimana konsep filosofis berkembang dan bervariasi. Dan William ini menyarankan kita harus melihat melalui genealogi Nietzsche. Ya, Nietzsche itu sebetulnya terinspirasi dari Schopenhauer tadi, tapi malah konsepnya menginspirasi tokoh-tokoh historisis. Nah, tapi sayangnya Nietzsche sendiri justru malah menyerang sejarah. Dia pernah berkata, kalau kita mempelajari sejarah dan sejarah itu menghambat pengetahuan saat ini, maka tinggalkanlah sejarah itu. Konsep-konsep filosofis yang dibahas melalui sejarah itu termasuk konsep kebebasan, keadilan, kebenaran, ketulusan, kepercayaan. Nah, fokus yang dilihat dari kacamata sejarah itu ya ini. Itu. Karena tadi kan ini melihat sejarah sebagai alat kan. Nah, masalahnya alasan dari William ini ada potensi untuk terjerumus ke genetic fallacy. Maksudnya, kesalahan menurunkan klaim tentang validitas suatu teori dari informasi mengenai asal-usul historisisme. Jika ada masalah filosofis, kita menelusuri sejarahnya, kita bisa ada potensi terjebak ke genetic fallacy. Maksudnya, kita menjustifikasi masalah filosofis itu dari sejarahnya. Tapi kan ini semacam fallacy ya. Makanya si Frege dia meresponnya begini. Ya betul, sejarah itu ada nilai sendiri. Tapi untuk memahami hakikat bilangan, kita tidak bisa memahaminya dari sejarah bagaimana orang-orang menggunakan konsep bilangan. Gitu. Nah, itu juga kritik untuk alasan si Williams ini. Akhirnya, masalahnya tuh, jika asal-usul tidak lagi digunakan untuk membenarkan suatu praktik, sejarahnya menjadi tidak relevan. Contoh yang relevan, suksesi apostolik. Ini bagi teman-teman non-muslim sudah ini ya, sudah familiar. Tapi bagi muslim seperti konsep sanad hadis gitu. Suatu hadis di masa segi, di masa sekarang
justifikasinya itu kita memerlukan pemahaman sejarah. Kita perlu menelusuri orang-orang di zaman dahulu gitu. Perawinya apakah dia termasuk adil atau tidak. Karena di dalam studi hadis itu, hadis yang sampai saat ini perlu ditelusuri siapa yang meriwayatkannya gitu. Nah, tapi argumen si William itu cuma ini ya, cuma relevan untuk hal-hal yang menjadikan sejarah sebagai justifikasi filosofis. Tapi untuk masalah filosofis yang tidak membutuhkan justifikasi sejarah, maka tidak perlu. Dan oleh karena itu, Blog pun sampai membawa kita ke kesimpulan begini, tidak ada alasan umum bahwa sejarah itu penting bagi filsafat. Artinya, ketika membahas filosofi, suatu masalah filosofi, kita tidak perlu membahas sejarah juga. Ya, ada baiknya kita memang membahas sejarah, karena ada manfaat seperti kata Gilbert Ryle tadi. Tapi itu tidak harus gitu. Makanya menurut William Gluck ini, posisi yang banyak ditempati oleh filsuf analitik itu posisi wikihistoricism. Karena ada manfaat, satu, sumber inspirasi, kedua, alternatif kerangka yang relevan dan mudah dipahami, tiga, membantu mengungkap pergeseran konsep yang mempengaruhi masalah filosofis saat ini. Nah, ini posisi yang diambil oleh kebanyakan filsuf analitik, yakni wikihistoricism. Mengapa diambil? Ya, kita cuma diberi tahu sama Gluck karena instrumental historicism itu tidak terbukti. Dan saya kira sekian dari saya, bisa dilanjut ke Bung Ahmad. Oke, terima kasih Mas Ahmad Panji. Ini udah 8.47 ini, berarti langsung aja, pertanyaan aja. Tapi kalau di perspektifku ya, Bung, kalau kita mau ngomongin soal tuduhan awal, misal tuduhan bahwa filsafat analitik itu ahistoris. Jadi saya akhirnya nyimpulin kalau yang ahistoris dulu yang ngomong bahwa filsafat analitik itu ahistoris. Karena filsafat analitik ya luas gitu kan. Dan yang bisa diomongin bahwa yang ahistoris dalam filsafat analitik ya cuman yang mengakui naturalistik gitu loh. Filsafat yang sifatnya naturalistik, terus menekankan full scientism probably gitu ya, bisa dibilang yaitu yang mungkin kita bisa bilang ya yang historifobia gitu. Tapi bukan berarti kayak filsafat analitik as a whole itu adalah filsafat yang memang ahistoris gitu kan. Dan itu sih yang aku cukup yang aku pahami sekarang. Dan kalau menurut Bung sendiri, kalau aku pribadi ya, aku ngelihat argumen yang Gluck yang di terakhir itu kayak kurang meyakinkan juga. Berarti tiba-tiba dia kayak semacam dismissing argumennya Williams gitu. Kalau menurut Bang J, Mas Ahmad Panji gimana itu? Ya sama, kayak argumennya itu udah sih untuk golongan instrumental historis sama itu karena tidak terbukti, yaudah ini kita singkirkan. Yang tersisa ya itu gitu. Nggak aneh, nggak intuitif ya, nggak dalam arti dia ngasih bantahan itu nggak ada bukti nih gitu. Terus kalau nggak ada bukti, nanti kita simpulin yang lain, jadi nggak intuisionis, tidak suara pikirnya jujur. Saya tambangnya di bagian situ aja sih. Tapi kalau Bung pribadi nih, kira-kira instrumental itu sama weak itu make sense yang mana? Atau justru malah Bung Uji sendiri sepakat sama intrinsik? Aku sepakat ini sama Gluck ini ya malahan ya. Oh iya, yang weak loh, yang lemah. Weak. Kenapa Bu? Kalau dari perspektif Bu, dari argumentasi Bu sendiri? Pertama ya
argumen terakhir itu memang kurang kurang kuat ya, tapi saya bisa menerimanya gitu. Yang kedua, kita tidak bisa melihat memang tidak bisa itu kutipannya dari Frege itu, konsep Mhm, bilangan itu kita tidak bisa melihat dari masa lalu gitu, tidak cukup gitu. mhm, Atau masalah logika juga kita tidak bisa memahami konsep-konsep logika hanya dengan melihat masa lalu. Misal melihat Aristoteles gitu, kita tidak menemukan logika paradoks di sana. iya sih. Gimana mau nemuin LP di itu, di Iya, Aristotelian. iya, kan nggak bisa kan gitu. Iya, iya, iya. Paling paling pol itu mungkin apa, eee semacam, intuitionistik tapi cuman pembahasannya hanya di tentang masa depan itu kan, yang besok ada perang atau tidak ada perang itu. Oh, Yang kalau iya, yang bagi Aristoteles kan itu belum tentu benar gitu kan. Meskipun itu A atau negasi A kan gitu. Tapi iya, iya, karena ada modalitas atau jadinya bagi Aristoteles itu belum tentu benar gitu. Karena sifatnya spekulatif. Jadi ya, sebenarnya ada revisionistik. Gimana gimana menurutmu? makanya si Russell itu kan juga memberikan penilaian kalau mau mempelajari logika lewat Aristoteles, membuang waktu itu. Iya iya, ngawur. Tapi emang kadang-kadang kalau dilihat ya, dalam arti mungkin tuduhan-tuduhan ahistoris itu gara-gara orang-orang analitik ini cenderung sinis gitu loh. Iya nggak sih? Iya, iya tadi kan Heeh, uh, si Potter itu, heeh. Cenderung karena suka suka apa ya? Suka jadiin bahan bercandaan gitu, suka witty gitu istilahnya kalau di bahasa Inggris ya. Itu mungkin kayak wah nggak anu ini, nggak menghargai sekali nih gitu tentang sejarah. Ya aku yang akhirnya aku relate sama yang diomongin sama Bung Martin gitu loh, yang di mana, yang di pas dia ngomong kalau ada beberapa orang yang menganggap bahwa teks-teks filsafat itu sacred gitu, satu hal yang suci gitu. Ya mungkin tuduhan-tuduhan ahistoris atau filsafat analitik itu ya dari orang-orang yang seperti itu gitu, yang anggap bahwa teks-teks filsafat sejarah itu sejarah-sejarah atau tulisan-tulisan filsuf dahulu itu ya sifatnya suci gitu. Jadi makanya kita dituduh, makanya filsafat analitik kayaknya as a whole dituduh gitu. Bahkan yang lebih lucu lagi, filsafat analitik diidentikan dengan positivisme gitu. Bukan positivisme logis lagi, positivisme. oh iya, Gimana kalau yang lain? Ada anu, ada pertanyaan atau ada pendapat mungkin, atau ada yang mau dikritisin mungkin boleh. silahkan teman-teman kalau ada yang apa ya kurang jelas dari penjelasan saya. Uh, Gitulah. Dan di satu sisi juga apa ya? Kadang-kadang uh, di satu sisi aku sendiri juga relate gitu. Kalau kalau misalkan ngomongin ke masa lalu kayak dianggap apa? Kayak dianggap persekawanan ya, terutama yang agak anakronistik gitu, yang akan kita bahas di selanjutnya gitu. Di Dan bagian anakronisme itu ya. anakronisme itu kan, dan itu relevan juga dengan historisisme itu. Gitu. Meskipun meskipun menerima historis juga kadang-kadang ya kayak Russell tadi itu kan, kayak dianggap debat sesama temannya aja gitu. Kayak hidupnya di zaman yang sama gitu kan, tendensinya kan. Wah ini nggak masuk akal nih argumenmu, bla bla bla, langsung kayak gitu nggak mencoba melihat di masa lalu itu seperti ini. Ya Kenapa memang kok? kalau kalau baca Russell, sejarahnya Russell itu kan emang dia memberikan penelitian ya, kayak dia memberikan penelitian ke Kant gitu. Misal dia ngomongin, wah prinsip-prinsip Kant ini bagus, tapi saya ragu apakah dia mempraktikannya gitu. Iya, ya apa tadi dipraktekkan kan bangunannya di jam yang sama, lewat di jam yang sama ya. Iya. Aku jadi ingat anekdotnya kan juga lagi, yang soal deontologi. Oh iya. Jadi ceritanya itu soal ngerokok sih gitu.
Jadi ada apa istilahnya OB gitulah, yang tukang bersih-bersih di kampus gitu. Itu sering dengerin Pak ceramahnya kan gitu kan soal deontologi. Iya, iya. Terus mergokin kan lagi ngerokok dalam ruangan, terus akhirnya si OB-nya ini ngomong gampangnya kayak, oh kok bapak istilahnya kok bapak ngerokok di dalam ruangan gitu. Coba bayangkan bahwa semua orang ngerokok di dalam ruangan ini gitu. Apakah itu baik atau buruk? Buset. Bayangkan, berarti kan secara maksim universal ya, merokok dalam ruangan itu buruk. Ayo, itulah sebuah anekdot. Ya mungkin jadinya si Russell itu ada benarnya gitu loh. Ya dia tegas gitulah memberikan penilaian. Jadi, kadang filsuf juga nggak ada ya, nggak ada relevansinya gitu loh kadang-kadang antara kehidupan dia, antara sejarah pemikirannya dia juga dengan apa yang mereka pikirkan kadang-kadang ya. Karena kalau misalkan hal itu diseriusin bahwa pemikiran seseorang itu tergantung pada sejarahnya, jadinya ya yang sempat aku omongin di grup itulah. Ya aku bisa bilang berarti sejarah kontinental itu berarti pendukung pedofilia kan, jadinya enggak kan gitu. Sejarah yang diturunkan dari para pendukung pedofilia kan enggak kan. Iya, iya. Golongan-golongan eksistensialis itu yang di Prancis itu, terus orang-orang yang Foucault gitu kan. Makanya jadinya sebenarnya penolakan terhadap historisisme di satu sisi yang intrinsik ya, di satu sisi itu kayak menyelamatkan kontinental juga gitu. Iya. Jadi nyelamatin kontinental dari sejarahnya sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan pemikiran itu berarti berhubungan secara mutlak dengan sejarah, ya berarti segala hal yang terjadi di sejarah pemikirannya itu harusnya relevan ya. Berarti pedofilia relevan terhadap eksistensialisme gitu kan. Yang menurutku enggak sih gitu loh. Itu cuma bercandaan aja dari grup. It's a fact gitu kan. Sama kayak apa Wittgenstein itu pernah mukulin anak SD gitu ya. Ya udah itu perilaku dia gitu. Gak ada hubungannya dengan pemikirannya Wittgenstein atau rule following gitu kan, rule language game gitu, bahwa makna itu dari permainan bahasa gitu ya. Nah jadi sejarah itu berkorelasi dengan Wittgenstein yang mukulin anak SD kan, yang enggak juga gitu. Terus mana yang lain ada? Akil masuk tadi Akil. Mana Akil? Oi. Mati lampu wow. Enggak sih, cuma di belakang berisik banget. Tiba-tiba disuruh masukin motor tiba-tiba disuruh mencetin kayak. Ya udah di rumah. Mantap. Merdeka kan? Seperti itulah. Ini Pak Safi, gimana Pak? Ada pendapat kah? Atau mungkin sedikit sentilan ini pribadi tentang sejarah? Kalau aku justru kan aku udah baca bab 2 ya, jadi aku belum bisa maju ke bab 3 maupun di bab 4 karena aku masih fokusnya di bab 2 Mas. Nah, Oke. alhamdulillah, dan ternyata memang di bab 2 ini aku pikir menarik sekali ya, karena banyak swaloka yang diutarakan oleh si Frege gitu. Jadi ya Gottlieb Frege. Nah, cuman ada beberapa istilah mungkin yang perlu aku juga minta penjelasan, yaitu yang satu yang tentang devil circle itu, lingkaran setan. Jadi aku belum bisa mengerti. Kemudian yang kedua adalah tentang perbedaan antara bubur yang diaduk dengan bubur yang tidak diaduk, Mas, gitu loh. Nah,
Jadi kebetulan waktu ketika aku tadi baca di bab 2 sebenarnya yang menarik justru di Frege di Frege gitu. Kalau Frege ini kan lebih banyak swaloka yang justru menurut aku justru yang menarik adalah bahasanya gitu. Gaya bahasa yang ditawarkan oleh si Frege gitu. Mungkin Mas Ahmad bisa menjelaskan apa sih perbedaan antara bukan bubuk ya, bubur yang diaduk dengan bubur yang tidak diaduk gitu. Kemudian tentang Devil of Circle itu lingkaran-lingkaran setan, aku makin penasaran gitu. Apa maksudnya lingkaran setan tersebut gitu dalam filsafat analitik. Gitu aja Mas. Makasih Mas. Saya sendiri belum menangkap ya Pak. Ini lebih ke bab kedua gitu. Iya, ini bab kedua. Akel iki. Gil. Aku kan bab ketiga nggak sih? Bab kedua di babat abis sama Mas Anak nggak sih? Oh iya. Kalau lempar-lemparan gini, Ya tapi yang aku nangkep, aku lupa sih kalau ada term lingkaran sih. Tapi yang aku nangkep itu mungkin ya lebih ke paradox of analysis ya. Dalam arti kadang-kadang kita kan ketika menganalisis sesuatu itu kolaps ke antara analis adung sama analisis gitu kan. Nah, itu yang jadi lingkaran setan dalam analitik juga istilahnya gitu. Yang itu term-term kayak devil circle itu biasanya diasosiasikan ke sana memang Pak. Tapi jujur kalau misalkan yang bubur, kalau dari perspektif Bapak sendiri gimana itu tentang bubur itu? Mungkin kalau aku ya itu justru ya itu tadi yang term-term yang kayak bahasa-bahasa kiasan gitu, ada bubuk yang diaduk, kemudian ada bubuk yang tidak diaduk. Karena kalau menurut bubur yang diaduk itu kan menurut filsafat analitik, ada juga bubur yang tidak diaduk menurut filsafat kontinental gitu. Mungkin karena aku bacanya kalau di skip, jadi aku nggak tapi kalau menurut yang aku baca justru mungkin itu yang perbedaan antara ya itu mungkin gitu aja Mas. Mungkin kalau belum bisa dijelaskan secara terperinci nggak apa-apa, karena justru aku ngambilnya eh, bubur yang diaduk, bubur yang tidak diaduk, kemudian tentang Circle of Evil ini aku bacanya di liner gitu, karena di liner itu justru lebih jelas, tapi justru mungkin harus banyak penjelasan lebih terperinci gitu aja Mas gitu. Karena term-term semacam ini kan butuh semacam pemahaman, karena justru gitu tadi, karena banyak swaloka gitu aja. Tapi kalau kayak lingkaran Wina, kemudian tadi aku nangkap di bab 4 tentang sejarah, justru menarik gitu. Justru dengan begini kan kita jadi bisa paham kan konteks bahasanya nanti yang bagaimana gitu, yang bisa dipahami, dan ada bahasa yang tidak dipahami gitu aja Mas, gitu aja sih. Tapi ya itu tadi Pak, kalau misalkan tentang masalah lingkaran setan ya itu biasanya kritiknya yang sifatnya apa, kita hanya berputar-putar gitu loh ketika menganalisis gitu loh. Misal kayak ini nih apa nih contoh konkretnya itu Plato deh. Plato itu adalah gurunya Aristoteles gitu. Ya, Plato gurunya Aristoteles. Terus Aristoteles adalah orang yang adalah muridnya. Jadi Aristoteles kan muridnya Plato. Nah, berarti Aristoteles diajar oleh orang yang mengajar Aristoteles. Jadi kan muter-muter gitu kan. Dan nggak memberikan makna yang jelas gitu tentang ya yang dimaksud Aristoteles itu siapa gitu kan. Dari maksud apa gitu. Ya sebenarnya dari lingkaran itu juga ya solusi yang ditawarkan kan dari paradox of analysis itu
yang ditawarkan akhirnya ya dinotasi, itu salah satunya kan oleh Russell. Berarti ya reference atau sebuah objek itu ya tergantung deskripsi kita gitu. Meskipun sebenarnya nggak memecahkan paradoksnya lagi gitu kan, karena deskripsinya bisa muter-muter lagi gitu kan seperti yang tadi. Tapi seenggaknya itu salah satu bentuk dekomposisi, memperjelas bagaimana kita mendenotasi sesuatu. Nah, akhirnya muncullah time theory dan kawan-kawan di situlah. Itu jadi apa ya? Ya bisa dibilang satu konsepsi yang cukup serius gitu tentang the nature of analysis itself gitu kan. Karena kadang-kadang analisis ini memerlukan suatu hal yang sifatnya primitif. Primitif itu dalam arti hal yang utama, hal yang paling dasar, hal yang fundamental atau fundasional apapun itu namanya, itu yang membangun hal yang lain gitu kan. Ada yang sifat-sifatnya atau mistik gitu yang nggak bisa kita pecah lagi gitu. Ya udah informasi itu aja gitu kan. Seperti yang kayak misalkan yang dijelaskan oleh Abdul juga yang kemarin sempat kan di pertemuan sebelumnya juga. Ya kita mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana dan sederhana itu yang memang nggak bisa dipecah-pecah lagi gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalkan untuk mendobrak deadlock-nya ya akhirnya mencari konsep yang dianggap sederhana gitu. Mungkin contohnya kalau misalkan di grup kayak misalkan diskusiku sama Bung Ben gitu kan. Itu kan apa itu soal keyakinan kan, apakah keyakinan itu pun sebab gitu. Saya kan menanyakan terus sampai ke sifatnya nggak bisa dipecah lagi gitu. Dan ternyata Bung Ben ini bagi dia eksis atau ada itu ya sederhana. Berarti itu gitu, konsep itu yang jadi building blocks dari konsep dari proposisi dia secara konseptual, bagaimana dia menyimpulkan bahwa sesuatu itu harus ada sebabnya gitu, termasuk keyakinan atau belief gitu kan. So, yang mana diskusi juga masih belum aku terusin juga karena aku lagi pas itu juga lagi kerja. Mungkin nanti lah diskusi di grup itu bisa nanti lah. Tapi itu sih Pak, kalau yang bubur sama campur aku masih entah nanti aku cari lagi lah karena aku belum lupa juga itu tentang itu. Iya. Tapi mungkin maksudnya analogi bubur diaduknya mungkin kita lihat ke mungkin dari gaya bahasa mungkin ya Mas, karena kan iya bisa. Kalau argumen bahwa bubur diaduk lebih baik itu kan karena mungkin dari komponennya juga, kemudian apakah memang pencampuran semua komponen ini baik nggak gitu kan untuk sebuah pencernaan. Tapi kalau bubur yang tidak diaduk maksudnya mungkin bisa menikmati presentnya itu nggak masing-masing topping mungkin ya Mas. Jadi jadi perbedaannya tuh di situ mungkin gitu. Jadi istilahnya bisa dianalisis secara logis gitu. Jadi ya itu yang tadi yang aku bilang gitu. Jadi terlalu banyak swaloka yang memang harus bisa dianalisis secara logis. Gitu. Aku juga kaget loh, tiba-tiba ada evil of circle, karena biasanya aku tahu evil of circle ini kan jarang banget diungkap di dalam sebuah dalam sebuah ilmu pengetahuan gitu. Dan yang menarik di sini ada with Wittgenstein. Aku juga baru setelah tadi pagi aku pikir loh. Jadi Wittgenstein ini ternyata tidak mengspesialkan satu bentuk jaringan kekeluargaan tuh enggak gitu loh. Jadi banyak beda-beda, jadi ada antara sepupu kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya aku bilang apa ya, menarik gitu loh di bab uji. Terus terang nih ketika aku baca skip jadi aku mengerti ternyata ini toh yang bikin kenapa ya itu tadi gitu aja sih Mas. Iya.
Bahkan kalau misalkan kita ngomongin Wittgenstein juga sebenarnya Wittgenstein juga kritik dirinya sendiri juga gitu, Wittgenstein 1 sama 2. Iya, makanya iya. Salah satu kebingungan di dalam tubuh Scott Atletik juga gara-gara 2 itu. Jadi kan muncul gerakan-gerakan kembali ke apa yang udah dijelasin pas itu di sejarah itu. Mulai gerakan kembali ke bahasa natural itu kan. Ya. Ada yang tetap ngikutin PG ya bahasa yang ideal gitu kayak Carnap. Terus ini si Rira mau ngomong atau buka mic nggak apa-apa? Komunikasi. Buka mic aja nggak apa-apa. Pembahasan dari sudut pandang kesejahteraan ini kan tujuan awalnya bagaimana kita menempatkan filsafat dalam berlatar filsafat. Ketika sudut pandang geografi ternyata tidak bisa secara spesifik. Oke, ya betul yang kemarin. Terus sekarang coba pandangnya terhadap sejarah, tapi ternyata masih nggak unik juga. Jadi sejauh ini kita belum punya gambaran tentang lirik, tapi belum spesifik juga. Kalau sejarah gitu, betul. Ya, jadi poinnya Glock kayak gitu. Jadi kayak itu tadi, kayak yang kita omongin sebelumnya itu cara-cara analisisnya Glock lah. Ini kita analisisnya Glock. Analisisnya Glock itu eliminatif. Jadi kayak mengumpulkan dulu, nah baru nanti dibuang satu-satu. Jadi dia istilahnya Glock ini, nah oke, kita ngomongin sejarah. Ya, nah, sejarahnya kayak gini nih. Terus habis sejarah, dia ngomongin soal language gitu. Karena tuduhan awalnya adalah soal language, soal kedaerahan dan geografi juga ya. Nah, ternyata dia meliminasi itu enggak kok. Nyampur-nyampur juga kok, Austria enggak, Inggris juga enggak, orang ada Jerman gitu. Jadi ngomongin Jerman juga enggak gitu kan. Enggak sama dengan Jerman idealism. Jadi ya nggak bisa gitu, dibuang sama dia. Terus yang sekarang ini historis. Nanti story itu apa? Fobia dan lain-lain itu dibuang juga. Itu kalau Bung Uci gimana menurut Bung Uci? Ada yang mau dianuin lagi nggak dari pertanyaannya Rira yang pertama nih? Iya, sama soal dari sudut pandang kesejarahan ini, tapi beda dengan yang kemarin, Bung. Yang kemarin itu kan dari sudut pandang daerah atau geografi, itu lebih cek. Masuk. Ya. Yang kemarin kan pembahasannya lebih arahnya ke positif, tidak diawali dengan tuduhan. Tapi kan di sini kan diawali dengan tuduhan bahwa tidak sejarah, tidak menyejarah lah, kurang kesadaran sejarah. Iya. Itu di sini sifatnya positif gitu. Oh, filsafat analitik itu juga ada pembahasan sejarahnya juga kok gitu. Ininya sama sih. Gitu. Jadi nggak ya istilahnya. Kalau yang pertama kan kayak gara-gara ada term kontinental itu kan. Term kontinental akhirnya emang kayak gimana sih analitik itu, emang analitik itu non kontinental gitu. Ternyata ya orang-orangnya di kontinen juga. Nah, ini Mas Ivan izin bertanya terkait pembagian yang tadi, tolong dijelaskan ulang yang tiga pembagian, termasuk yang historis itu sama kesimpulan terakhir yang historisism kan ada ya kan ada 3 pembagian itu, kurang jelas kayak saya, sama yang kesimpulan terakhirnya kok kayaknya apa saya yang salah baca tadi atau gimana? Oke. Terima kasih. Lagi. Ya, terima kasih Bang Ivan. Yang ini kah? Tadi yang ditanyakan Bung Ivan. Bagian historisism. Nah, historisism itu istilah ini digunakan Glock untuk melihat ini pembahasan bagaimana sih sejarah kalau dilihat dari filsafat, dari kacamata filsafat. Nah, Glock ini membagi ada 3 pembahasan atau mazhab. Ada 3 mazhab tentang historisism. Yakni intrinsik, kemudian instrumental, dan B. Intrinsik itu orang-orang filsuf
yang memandang bahwa filsafat adalah sejarah. Sejarah adalah filsafat. Nah, sama gitulah. Tapi instrumental itu melihat bahwa sejarah itu cuma alat untuk memahami yang sesuatu yang bersifat non historis gitu. Nah, kayak seperti tadi ada contohnya enggak? Saya lupa ini soal contoh gitu. Tapi ini dipandang sebagai alat ini sifatnya wajib. Kita harus menelusuri sejarah, sifatnya wajib. Nah, selanjutnya pandangan Wikihistoricism itu juga melihat sejarah sebagai alat untuk memahami hal yang tidak bersifat non-historis atau melihat sifat yang non-historis gitu. Tapi mempelajari sejarah ini hukumnya tidak wajib gitu. Kemudian yang bagian kesimpulan akhir, tadi kan udah dijelaskan bahwa ternyata ada kok filsuf analitik yang menganut mazhab intrinsic historicism. Tapi apakah kan yang menganut itu kan cuma sebagian atau sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya itu di mana? Apakah di instrumental historicism atau Wikihistoricism? Nah, kebanyakan filsuf di luar analitik itu arahnya ke instrumental historicism. Tapi setelah dijelaskan oleh Glock, instrumental historicism itu tidak ada bukti. Artinya pertanyaannya kan masalahnya kan mengapa filsafat harus mempelajari sejarah? Tapi ternyata di situ tidak ada argumen yang kuat. Nah, akhirnya kita tiba ke pilihan yang tersisa, yakni para filsuf analitik itu kebanyakan menganut mazhab Wikihistoricism. Nah, Wikihistoricism itu maksudnya sejarah sebagai alat karena ada manfaatnya, tapi mempelajarinya tidak wajib. Persis dengan perkataan Gilbert Ryle bahwa ini orang-orang dari masa lalu tuh kadang mengemukakan hal yang signifikan. Mereka seharusnya diperlakukan lebih seperti rekan kerja daripada seperti murid. Dia melihatnya sejarah itu ada manfaatnya gitu. Tapi lagi-lagi tidak terbukti bahwa kita harus mempelajari sejarah itu. Ada yang kurang jelas Mas Ivan? Sudah, terima kasih. Tadi saya cuma salah pemahaman tadi Wikihistoricism itu, tak kira nggak penting atau apa itu, ternyata tidak nyambung. Terima kasih Mas Fatah. Ya, sama-sama. Oke. Dan iya sih, dalam arti bukan weak itu dalam arti lemah ya, dalam arti bukan dibuang gitu. Ya it's useful gitu lah. It's useful, terus bisa jadi sumber inspirasi juga, dan memang faktanya filsuf analitik juga melihat sejarah juga gitu kan. Dalam arti ini sebenarnya nanti di anakronisme itu juga dijelaskan nanti di bab subbab 3 sama 4 itu. Akhirnya ada yang namanya sifatnya itu polemik itu dalam arti mencoba untuk menjelaskan filsuf-filsuf di masa lalu itu dengan bahasa-bahasa sekarang, dengan apa pendapatnya filsufnya tentang filsuf yang lain gitu. Jadi bukan apa benar-benar ngebuang, tapi ya istilahnya merespon gitu kan. Terus ada yang sifatnya doksografis juga. Doksografis itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ini spill-spillan aja. Doksografis itu ya miripnya kayak kayak skripsiku lah ya. Berarti ini Russell nih, ada tokoh A gitu, ada tokoh B gitu. Ya udah, kita membaca dari dua tokoh ini terus membandingkan pemikirannya gitu. Jadi kita nggak benar-benar melihat sejarahnya seperti apa nih, ya enggak. Cuman dua tokoh langsung gitu ditabrakan, mana yang
mana yang mereka sepakat, mana yang mereka tidak sepakat dalam satu problem tertentu. Itu aja sih. Dan dia sifatnya juga historis juga kan, dalam arti ya mau baca teks historisnya, tapi nggak bener-bener yang relevan lah, yang relevan aja lah yang diambil itu, bukan berarti seluruh genealogi pemikirannya, background filsufnya, terus pengaruhnya dari siapa aja itu ya mungkin selama itu relevan ya akan dimasukkan gitu. Tapi kalau ternyata memang tidak relevan dengan perdebatan yang hendak dibahas, ya akhirnya ya udah gitu, nggak perlu diomongin gitu kan. Ya, itu akhirnya relevan atau tidaknya kan akhirnya judgement dari penulisnya sendiri gitu, istilahnya kayak gitu. Dan itu yang jadi weak-nya, lemahnya itu di situ. Jadi kalau misalkan kuat kan, atau yang intrinsik itu kayak harus. Tapi kayak yang tadi itu yang kayak pakai genealogi Nietzsche, kalau kalian baca kayak mulai dari mana dulu dia ya, seingat ya pembacaannya dari dia pakai tokoh Zarathustra, terus dari sejarah awalnya semuanya dia bahas itu kan. Itu yang bagaimana pemikirannya itu bercabang dan sebagainya dia bahas. Ya mungkin itu salah satu yang menonjol gitulah di situ kalau untuk orang-orang yang intrinsik. Tapi bagiku atau mungkin nggak tahu, kalau masalah Tanji sendiri gimana itu? Apakah weak historicism itu mengakomodir orang-orang intrinsik? Berarti nggak apa-apa kalau kamu mau intrinsik gitu. Kalau menurut Bang Uji gimana itu? Gimana Bung? Gimana? Benar. Apakah weak historicism itu juga menampung intrinsik dan instrumental, dalam arti ya udah nggak apa-apa kalian ngelakuin itu gitu selama itu relevan gitu. Kurang nangkap ya itu bagian itu. Kayak ini ya udah nggak apa-apa lah, kalian mau intrinsic historism nggak apa-apa, tapi kalau melihat ada random juga barangkali iya ya Pak. Ya, ada Brandon di situ ya, ada Brandon di situ. Kayak ya udah ya, visual analitik ya santai aja gitu. Sebenarnya. Ya ada benernya ya, weak-nya itu di sana sih juga. Ini Mas ini daripada weak historicism, aku lebih setuju dengan istilah desacralized historicism. Well, menurut Mas Pumuji gimana? Dari siapa ini? Al-Kindi ya. Daripada weak historism, aku lebih setuju dengan istilah decentralized historicism. Ya sebetulnya nggak apa sih, soalnya di awal di awal bab itu si siapa Glock ini cuma mengenalkan saja istilah 3 itu untuk membahas posisi filsuf analitik. Saya kira kita bisa menggunakan istilah lain nggak apa-apa sih. Jadi kalau Kendi sendiri gimana tuh? Konsepmu desacralize itu gimana kan? Jawaban mic, monggo kalau mau open mic. Jadi desacralize ini berarti ya udah sejarah itu ada, cuman ada doang gitu. Jadi nggak sakral, nggak perlu sanjung-sanjung gitu berarti ya istilahnya. Sekedar ada aja gitu. Tapi menarik nanti di bagian anakronisme itu. Yang anakronisme itu kan soalnya istilahnya amunisi pertamanya udah hilang Kan? nih, baru yang amunisi keduanya gitu kan istilahnya kan. Ya. Tapi aku masih bingung di bagian akhir yang hermeneutik itu. Soal yang hermeneutik beauty deh. Oh, charity. Charity dan Amal. Infak tuh tadi. Susah itu memahami itu. Ini apa gitu. Charity itu sepenangkapanku itu kayak kerendah hatian gitu loh. Kerendah hatian, apa ya, baik hati lah. Jadi kita baik hati kayak berprasangka baik gitu loh istilahnya charity itu. Jadi terhadap teks itu kita harus berprasangka baik gitu. Jadi jangan ada tendensi dulu gitu sebelum itu. Itu nanti di Gadamer juga diomongin kayak
ya prejudis itu penting gitu kan. Nah, itulah nanti besok kita bahas lebih detailnya. Tapi kalau untuk charity sama equity itu kan, equity kan istilahnya keadilan ya. Jadi ketika kita membaca sesuatu itu kita harus adil gitu kan. Oh iya, Alvin dia. Kalau weak historicism itu misalnya kayak lemas, wawasan sejarah ya. Iya sih. Ya juga sih masalah termnya juga sih. Historisisme lemah ya kalau diterjemahin ke Indonesia ya. Jadi kayak kesejarahan yang lemah gitu. Iya ya, iya ya. Padahal ya enggak juga gitu. Ya mungkin ada benernya sih desacralize itu. Jadi istilahnya anti filosofi itu ya histori itu ada dan mungkin useful tapi ya bukan suatu hal yang sacred banget gitu. Bukan suatu hal yang diagungkan gitu. Dan kalau misalkan mau pakai posisi yang lebih ekstrim ya kayak Quine itulah. Bahwa filsafat sama sejarah filsafat memang ada dua gitu. Jadi ya udah gitu istilahnya. Kalau lebih tertarik dengan sejarah, jadi kalau tendensius kan kayak kalian ini cuma sejarah filsafat kayak gitu kan, kalau tendensius kan. Tapi ini kayak nggak ada tendensi aja. Ya udah ada dua itu doang gitu. Kalian mau pilih yang mana, mau dicampur juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Selama itu might be useful. Terus ada lagi? Iya, tadi yang Rira itu udah terjawab belum ya? Yang ini ya sumber tuduhan itu ya. Gimana? Maksudnya ini tadi udah dijelasin. Rira ini tanggapannya gimana? Ada tanggapan lagi nggak? Rira? Tapi emang tuduhan historisnya itu emang anekdot juga sih, bisa dibilang ada benernya gitu. Buatnya anekdot, paling juga bahkan anekdotnya di sesama pesawat analitik gitu loh. Yang kayak ya udah kayak apa ya yang ngomongin tadi loh sebelum kita diskusi apa kayak bercandaan kopian nih loh, kayak lihat tadi loh kayak aku juga pas baca itu loh ini kayak bercandaan kopian nih di kantor nulis Junot apa history of philosophy. Ini kan cuma bercandaan tongkrongan aja nih. Itu kudunya ditambah sing so Milligan was itu. Milligan. Heeh, ngomong. Aku nulis sejarah kontinental. Oh iya. Iku Kevin iya Milligan ya, Kevin Milligan. Nulis dia filsuf analitik tapi nulis sejarah filsafat kontinental. Gak tahu malu. Jadi koyone cocok ditambahkan yang percakapan imaginary ki. Potter ngomong, wah lemah lu. Aku tuh nulis tapi aku ora paham jadi tambahi Milligan tadi. Nah, aku nulis sejarah kontinental. Kok aku nyari-nyari PDF itu belum nemu loh misalnya. Ini bukunya Milligan. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa nemuin mantap tuh. Pin tahu dalam arti bagaimana ditulisnya itu si Milligan itu nulis sejarah filsafat kontinental itu gimana gitu dia sebagai seorang filsafat analitik gitu. Menarik gitu. Kalau bisa suatu saat kita kaji gitu. Monggo, ini tadi itu yang aku ngomongin ini kok New Minds Club itu tiba-tiba masuk ini. Aktif lagi. Ya, aktif lagi, Bung. Ini sebenarnya aku mau lah. Mau. Ini karena tadi lagi di luar jadi apa sih kepencet New Minds ya udahlah biarin lanjut. Aku sebenarnya mau nanya tadi kan sempat disinggung kalau apa ya Glock ini juga menganggap ya sejarah itu atau historiografi itu cuma alat bantu aja bukan syarat mutlak tadi kayak yang Mas Afnaf bilang. Nah tapi filsafat analitik sendiri itu menolak historisisme ekstrim kan gitu. Yeah. Nah apakah memang historisisme ekstrim ini ada
akar-akar dari Karl Popper gitu yang menulis The Property of Historicism mungkin, atau emang sebenarnya motivasinya beda cuma bisa diketemukan sama Popper gitu. Gimana nih Mas Ahnaf atau Mas Uji? Gimana sih? Aku kayaknya nggak bisa ngomongin soal Popper ya. Tapi Popper itu loh, masuk ke Wina kan hitungannya kan. Iya. Jadi it's ya itu tadi dia udah diwakilin di ini di yang percakapanmu yang ada lingkaran Wina itu ya sama Wittgenstein itu. Oh kan loh. Jadi penolakan terhadap intrinsik itu ya memang itu Wina terus Wittgenstein. Nah ini kan itu dari situ. Bahkan sampai ngomongin kalau ilmu sejarah ini nggak hanya ngomongin tentang historicism ya, nggak hanya ngomongin paradigma loh ya. Nggak ngomongin paradigmanya loh ya. Gitu. Tapi ngomongin sampai sainsnya itu loh, ilmu sejarah itu sendiri tuh kayak nggak saintifik gitu, teori sains gitu kan. Saya betul. Koreksi kantong. Istilahnya ya karena ya nggak bisa difalsifikasi juga gitu. Gimana kita mau falsifikasi gitu kan? Meskipun aku pribadi melihatnya sebenarnya bisa kita falsifikasi gitu loh ketika kita nemu teks baru gitu. Misal dari teks yang ada kita bisa membuat sebuah teori kira-kira di zaman dahulu itu terjadinya seperti apa gitu kan, hal yang terjadi gitu kan. Terus ternyata ketika ada teks baru ya itu bisa ngefalsifikasi harusnya gitu. Ketika ada teks-teks yang hilang terus ternyata ditemukan itu bisa. Aku pikiran sih itu sih untuk membantah Popper. Terus kayak misalkan ada gap sejarah gitu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu ada catatannya, terus ada catatan yang hilang, terus nanti ada lagi tahun berapa sampai tahun berapa lagi gitu. Nah ini kan ada gap di sini kan kita bisa berteori gapnya ini dari catatan yang sebelumnya ada, terus sampai catatan yang hilang, terus ada yang ada lagi, terus bisa teori di catatan yang hilang itu terjadi seperti apa gitu kan. Ya nanti ketika suatu saat itu ditemukan gitu, teksnya ya itu bisa mengklarifikasi sebenarnya bisa aja gitu. Nggak tahu kenapa Popper sensitif itu itulah ngomongin sejarah gitu ya. Dari perspektif dari perspektif nasionalisme. Tapi berarti ini dong, Popper itu sebenarnya ya cuma nambahin bumbu aja, nggak mewakili keseluruhan filsafat analitik atau bahkan nggak mempengaruhi tradisi filsafat analitik yang cenderung menolak historisisme gitu. Atau gimana, Bu? Aku malah yakinnya Wittgenstein yang jadi awal. Gara-gara gara-gara itu kebingungan bahasa dan lain sebagainya berangkatnya dari situ. Ya mungkin bisa dibilang Popper ya jadi bumbunya gitu untuk ngederek lebih lanjut gitu kan. Dimasukkanlah ke dalam teorinya dia yang tentang klasifikasi dan ngomongin sains gitu kan di filsafat ilmu. Udah aku bisa bilang seperti itu sih. Yang membuat awalnya ya Wittgenstein tentang semua ini kebingungan bahasa gitu kan, karena kebingungan bahasa dan ngomongin masa lalu juga tentang bahasa lagi dan kita nggak bisa memahami itu dengan pasti juga, rules following juga nggak bisa kita ketahui, ya udah gitu kan, it is useless inquiries gitu, useless inquiries gitu kan istilahnya. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu, tapi aku nggak berani ngomong bahwa ya pasti seperti itu, nggak bisa juga gitu. Dan emang terlalu kontensius sih sifatnya gitu, karena sifatnya kontensius juga kan. Si kontensius di sini tuh kayaknya kayak ada dissentment, ada dislike juga di situ gitu, bukan hanya soal pemikirannya juga. Jadi kayak nyampur gitu. Kalau misalnya kita ngomongin lingkar Wina juga dan di situ juga ada pengaruh bagaimana yang diomongin di sejarah di awal sebagai satu pemberontakan lah gitu kan, selain hasil dari pemberontakan itulah. Jadi mungkin istilahnya masih ada yang sifatnya berapi-api itu di lingkaran Wina itu gitu kan. Api-apinya itu masih ada, api-api perlawanan atau pemberontakan tanda kutipnya itulah.
Seperti itu sih, Bang Maul. Oke, makasih Mas Ahnaf. Oke. Untuk Rira lagi tuh. Kalau dari karya mereka sendiri, Harman dan Bodor kelihatan nggak sih Mas ada sikap yang mirip sana historis. Aku nggak banyak baca buku mereka juga sih. Nggak baca detail mereka, dan ya kalau fokusku kan juga lebih ke ini ya, logika juga ya, not analytic philosophy as a whole gitu juga sih. Dan aku nggak bisa punya pendapat soal itu. Tapi emang kalau dilihat dari tulisannya si itu, kalau menurutmu, J, cuman anekdot doang nggak sih itu? Kayak bercandaan aja nggak sih? Iya, sing pernyataan aku nggak paham serius soal Hume kayaknya ya cuma anekdot juga. Ya mungkin kayak yo dari satu omongan ke omongan lain, biasa lah kayak kita ngobrol-ngobrol di sini, bukan suatu teks yang serius itu. Atau justru dia itu Fodor itu membahas Hume dan sangat memahaminya, mungkin dia sangat andap asor gitu. Oh ternyata aneh ya, Fodor orang Jawa ya ternyata ya. Tapi kan nggak tahu, kita belum membaca bukunya kan. Andap asor. Oke. Ini Kindi nih. Ada benernya, nuduh baper aja ya, ada benernya sih. Iya bener itu, nuduh ada bapernya ya, kadang-kadang namanya juga berdebat kan, ada baper-bapernya lah. Karena aku di Twitter juga dulu juga ada gitu, positivis seperti ini gitu, atau positivis itu sorry, mereka nggak pernah nyebut analitik, ngomongnya positivis ya. Aku fuck, mana ada aku dukung gitu apa di bapak positivisme itu. Ada mereka juga heran juga, tapi ya kadang ya udah dianggap selingan aja. Ini terus kata Soekarno, jangan melupakan sejarah. Kalau kata Soekarno harusnya jangan meromantisasi sejarah. Merah. Ya mungkin ada benernya sih konsep yang diomongin ini nggak sih? Iya, sing benar. Iya, nggak mau ngeromantisir gitu loh, nggak mau ya udah ini sesuatu yang sacred itu yang ditolak memang. Iya, nggak baper dengan sejarah lah. Ya jangan baper dengan sejarah, ya udah gitu. Ya, mungkin ada satu dua hal yang bisa kita pelajarin gitu aja toh. Iya, salah saja gitu. Ya Bokil, kan ada sepatah dua kata untuk historisism, atau lagi masukin motor ya lagi? Apa ya? Kalau aku sih ngelihatnya lebih ke, kalau kontinental masuk historisism juga sih, maksudku sejak ngomong ke hermeneutika ya, hermeneutika yang cukup yang ngomongin proyektif ya konteks historis nggak diambil secara penuh dong nggak sih, kalau nggak ya nggak secara kontekstual gitulah. Pun dalam kontinental harusnya kayak gitu juga kalau nggak salah. Kayak aku nggak tahu kenapa beberapa filsuf ngajuin soal strong historicism gitu, soalnya apa ya, ilmu tafsir nih kalau dilihat secara kontekstual atau historis itu juga aneh gitu. Ya paling apa yang dilakukan dalam secara historis ya untuk pertimbangan gak sih? Gitu. Mungkin itu aja sih. Kayak ya emang lebih masuk akal kalau untuk jadi pertimbangan sih. Kalau apa-apa harus lihat di belakang itu, ya pertama itu apa ya, ngomongin mengkaji tokoh pun aku yakin juga lebih beneficial kalau kita juga ngaitin ke soal konteksnya sekarang gitu, atau kita kalaupun dari tokoh kita ambil apa ya, ambil sedikit idenya, nggak seluruh semua idenya gitu, untuk dijadiin apa namanya ya, pemikiran filosofi tertentu kan. Kayak yang aku lihat dari kontinental sama analitik, salah satu bedanya ini ya, kayak ngelihat misal Aristoteles tuh ngomongin soal
metafisikanya gitu. Aku kira sih kontinental akan lebih mengkaitkan kemana-mana ya, soal Tuhannya, soal apanya gitu, soal eh, posterior hubungan kausalnya sama Tuhan. Padahal kita lagi ngomong soal logikanya gitu. Tapi kalau kita ambil sebagian pemikirannya masih sah-sah aja gitu. Pun kita mengamini logika Aristoteles tanpa mengamini metafisikanya pun kayaknya juga masih masuk akal gitu. Jadi ya itu sih mungkin. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Ya, kalau bagimu kontinental pun nggak mesti ya istilahnya, nggak mesti Iya. apa, strong gitu ya, strong historicism juga. Iya sih. Hmm. Akhirnya memang lebih fluid. Bahkan ya akhirnya balik kayak kesimpulan yang kemarin juga, akhirnya juga nggak bisa juga gitu kan dicampur-campur gitu loh. Kita bukan campur-campur, maksudnya nggak bisa kita ini jadikan alat untuk membedakan analitik sama kontinental juga nggak bisa gitu kan. Karena kontinental sendiri juga beda-beda. Ya itu kalau di subbab selanjutnya kalau misalnya teman-teman udah baca kan yang Gadamer sendiri juga nggak di satu sisi nggak terlalu kan apa vision of horizon itulah nggak terlalu apa menekankan soal masa lalu ya nggak juga gitu kan, tapi juga menyampurkan dengan yang sekarang. Jadi satu hal yang nggak bisa kita bilang apa pure gitu, pure di masa lalu. Ini hermeneutikanya dia juga. Maul nih nyumain. Tapi kalau soal Gimana? hermeneutik Gadamer, aku melihatnya ini memang pure teorinya apa ya, dibangun di atas tradisi, dan tradisi itu menyejarahkan kalau di hermeneutika ya. Jadi kan implikasinya kalau nggak salah aplikasi atau tindakan aplikatif praktis itu kan bagian dari tafsir kalau di Gadamer. Jadi tafsir itu bukan sekedar penjelasan tekstual saja, tapi amaliyah juga gitu. Dan amaliyah itu menyejarah juga gitu. Jadi istilahnya itu apa? Menyejarah ini sebagai sifatnya doang gitu ya, atau enggak, bukan sejarahnya gitu kan, tapi menyejarahnya itu kan berarti. Atau Yeah. aku juga dulu hermeneutik juga di kelas ya udah ngikutin yang ada di kelasnya nggak ada sampai Horkheimer lah. Dan sekarang udah lama banget itu udah lupa lah. Jadi konsepnya ke tradisi dan menyejarahnya, berarti sifatnya itu ya, sifat untuk melihat masa lalunya itu ya. Berarti. Iya, masa lalu itu bisa diakses dari masa kini kan gitu. Oh, oke. Ya. Berarti nggak tahu, mungkin bahasanya lebih tepatnya ada hal-hal yang bertahan atau ada hal-hal yang dipreservasi di masa kini gitu kan. Jadi kita bisa melihat jejak-jejaknya gitulah istilahnya ya, masa lalu gitu. Ya, semacam itu. Oke. Terus ini Michael Dummett ini terkenal menghidupkan sejarah tentang filsafat analitik. Apakah sejarahnya sudah bersifat analitik kayak Glock atau hanya deskriptif? Mana itu Bung Uji? Harus tahu moco ini. Tapi ini nanti dibahas kok. Nanti dibahas di subbab 3 sama 4. Michael Dummett itu. Jadi Michael Dummett itu kan membedakan sejarah pemikiran dengan sejarah pemikir. Iya. Kelingan bagian itu. Gitu. Dibagi jadi dua itu. Jadi kalau sejarah pemikir ya kita ngelihatnya jadi kayak sanad gitulah, dari mana ke siapa mempengaruhi apa gitu kan. Terus sejarah pemikir gitu. Kalau sejarah pemikirannya itu berarti kita bukan sekedar dari siapa ke siapa berpengaruh terhadap apa, terus mungkin anekdot mereka pas nongkrong ya enggak juga gitu. Tapi lebih ke konsepnya, konsep yang dibawa. Terus sejarah pemikiran yang sifatnya kalau aku ngebayang ini ya sifatnya ya kayak semacam relasi datar gitu, bukan relasi temporal gitu, tapi relasi yang sifatnya spasial. Ada misalkan kayak bagi Aristoteles
semua ini dalam proposisi semua manusia adalah mamalia, manusia ini adalah subjek, misal, ya. Nah, tapi dari perspektifnya Russell itu enggak, manusia bukan subjek, gitu kan. Manusia itu tetap predikat, gitu. Subjeknya itu adalah X yang tidak disebutkan di dalam proposisi itu. Jadi sebenarnya proposisi itu proposisi yang subjeknya implisit. Makanya nanti di first order logic gitu, logika first order itu semua manusia adalah mamalia itu kan diterjemahkannya untuk semua X, di mana X adalah manusia, maka X adalah mamalia gitu. Jadi subjeknya itu ya X-nya itu gitu. Sebenarnya manusia dan mamalia itu predikat. Ya kayak gitulah. Jadi meskipun terbentang oleh waktu, tapi ada hal-hal yang tidak disepakati, ada yang berbeda, ada yang kontradiksi, mungkin ada yang sepakat sebagian, terus ada yang kontradiksi lah, itu yang sejarah pemikiran gitu. Jadi ada perkembangan. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail soal itu, soal anakronisme dan antiquarian. Antiquarian itu bukan anti terhadap quarian ya, tapi antiquity. Jadi antiquarian itu berarti orang-orang yang mensakralkan hal-hal yang antik. Nah, itu antiquarian. Jadi makanya anakronisme versus antiquarian. Monggo Pak Syafi Rahman. Ini Mas, pertanyaan terakhir dari aku sebelum ditutup. Aku sih justru ingin tanya gitu, karena kan sejarah ini kan selalu berkaitan dengan teks, kemudian dengan time, tokoh dan lokasi. Nah, bagi mereka-mereka yang mempelajari filsafat analitik ini, karena kan filsafat analitik ini kan berhubungan dengan bahasa. Nah, apakah filsafat analitik ini bisa menjawab nggak teks-teks sejarah yang meskipun yang belum bisa di track untuk menjadi teks-teks sejarah yang bisa dimengerti oleh kita gitu. Soalnya banyak teks-teks sejarah yang sampai saat ini masih bingung gitu, masih rancu dan belum bisa dipecahkan gitu. Karena pertanyaan aku, apakah ini bisa gitu? Karena ya itu tadi gitu, yang teks-teks pemahaman teks gitu. Kalau untuk time, lokasi, kemudian pelaku kan bisa nggak gitu aja sih Mas Ahmad sama Mas Ahmad, gitu aja, bisa nggak untuk menjawab pemahaman tentang teks, gitu aja Mas. Makasih Mas. Arahnya ke ini ya Pak ya, apakah ada filsuf-filsuf analitik yang intens mengkaji teks-teks yang belum bisa dibaca gitu atau gimana? Iya, maksudnya itu Mas. Jadi maksudnya apakah jika seseorang mempelajari filsafat analitik, apakah dia bisa menjawab teks atau mudah untuk bisa memahami sebuah teks gitu aja Mas. Oh, ya, Bisa sih. tidak? Karena tadi saya juga ada menangkap ada weak history kemudian segala macam, itu memang belum saya baca terlalu mendetail gitu. Ini cuma hanya general aja gitu. Apakah bisa seseorang yang sudah Dari bisa analitik gitu. filsafat analitik, apakah bisa menjawab? Gitu aja Mas. Makasih Mas. Ya, saya kira tadi sudah disinggung beberapa filsuf analitik yang studinya tentang sejarah kayak Hans Luga, Gordon Buckbeker. Tapi aku nggak tahu ya pastinya apakah ada yang sampai intens mengkaji teks-teks kuno gitu. Jadi filsuf analitik tapi kajiannya filologi gitu. Saya belum membaca soal itu, Pak. Tapi garis besarnya ya ada filsuf yang intens ke sejarah juga. Gitu. Kalau Bung Ahnaf ada nggak? Nggak tahu ya, kalau kuno ini
itu nggak sih apa kayak misalkan kayak status quoting gitu ya dibaca terus di apa dikonseptualisasi tentang logikanya gitu kan salah satu contoh juga kan. Iya bisa juga itu. Dan berarti ya Yang ada. Oh iya, justru aku baru tahu itu. Timur backgroundnya filolog. Coba kita cek. oh iya ya. Masa sih? Masa more background-nya filolog? Saya nggak tahu ya. Aku baru tahu malah. Anekdot-anekdot seperti ini kadang-kadang background Ya kan soalnya kan pertanyaan kan tadi soal teks-teks yang belum bisa terbaca gitu kan. Aku nangkapnya ya filolog gitu. aku kurang tahu sih. Tapi setahuku enggak sih. Kalau gamer kayaknya ya lah ya. Ya itulah. Oke Mas, gitu aja mungkin Oke. mungkin harus dieksplor lebih lanjut karena Bisa dieksplor itu. sendiri kan kebanyakan itu tadi ya sering buka di archive.org kemudian temu banyak teks-teks yang sebenarnya yaitu yang tadi yang ada yang bisa di-crack untuk bisa dipahami, ada juga yang tidak bisa dipahami gitu. Karena kan baik dia seorang arkeolog mungkin bisa aja gitu. Karena kan banyak yang pemahaman bahasa teks itu sendiri gitu. Banyak yang serat-serat yang sampai saat ini masih belum bisa dimengerti gitu. Aku juga bingung gitu. Waktu aku baca di archive.org banyak serat-serat yang banyak yang bisa dijawab dan ada juga serat-serat yang tidak biasa dibaca karena satu dari hurufnya, teksnya, kemudian gaya bahasa yang ditulis dalam serat-serat gitu aja. Ya satunya serat-serat Jawa kuno itu Mas gitu itu juga ada beberapa yang bisa dibaca, ada beberapa yang tidak bisa dibaca gitu. Justru di situ tantangannya ya karena aku lihat tantangannya bagi filsuf ini kan justru hanya sebagai apa ya istilahnya obor lah gitu bagi mereka yang ingin mendalami sebuah teks gitu. Gitu aja Mas Ahmad. Ini sih Pak, dalam arti kayaknya itu jadi salah satu hal yang menarik untuk jadi lahan buat filsuf analitik ya mungkin bagaimana approach filsafat analitik itu untuk melihat teks-teks itu gitu kan teks-teks yang sifatnya di masa lalu yang belum pernah kita baca gitu akhirnya kayak kerjasama dengan filolog mungkin gitu kan untuk membaca itu gitu untuk ngesistematisasi seperti apalah gitu. Ya Nah, sih ini kata Alkendi juga ternyata background-nya bukan filolog gitu. Mur tadi. backgroundnya classical studies ya. Yang filolog itu Nietzsche. Nah, Oh iya di filolog. dia filolog. Oh oke. Ruwet gak sih sebenarnya? Aku malah ngebayangin filolog itu ruwet tau. Membaca teks-teks yang gak iso diwaca bos. Aduh. Aku ngelihat prinsipia matematika yang simbolnya yang dalam kurungnya itu masih pakai titik gitu loh. Itu sudah pusing aku. Sumpah aku ngelihat simbol-simbol yang di prinsipia matematikanya Russell itu aja masih pakai titik gitu loh. Masa dalam kurungnya pakai titik aku setiap harus ngebaca lagi gitu loh. Ini yang mana ini dalam kurungnya? Sampai aku dalam kurungin sendiri itu dulu. Aku dalam kurungin manual. Dan di zaman itu masih belum pakai dalam kurung, masih pakai titik-titik gitu. Belum ono ya standarisasi gitu. Iya, belum ada standarisasi kan. Makanya kadang aku pribadi mikir kalau kita kalau mau baca Russell, baca Wittgenstein itu sama kayak baca tulisan klasik. Sama kayak harus di apa ya? Kita harus memposisikan diri kayak baca tulisan klasik gitu.
Soalnya emang bener-bener beda gitu. Iya, ono dari Setiawan Wijaya. Bagaimana dengan buku sejarah filsafat barat Bertrand Russell? Gimana, Bang? Eh, kalau menurutku ya termasuknya sejarah yang weak itu tadi ya. Ya tidak menempatkan itu nanti di pembahasan selanjutnya ada sifat-sifat filsuf analitik membahas sejarah gitu. Jadi arahnya Bertrand Russell itu isinya kan juga memberikan judgement kepada filsuf-filsuf masa lalu kayak tadi Immanuel Kant itu bagi Russell teorinya sangat bagus, tapi Russell juga ragu apakah Kant juga mengamalkannya. Dia memberikan judgement. Tapi kalau intrinsic historicism itu kan nggak mau memberikan judgement atau penilaian pada filsuf gitu, filsuf masa lalu. Gitu. Iya, iya. Karena apa relativisme ya? Karena Ya, ya. yang di masa lalu itu nggak bisa kita nilai dengan yang sekarang ya kan. Nah, untuk menilai yang masa lalu ya harus lewat masa lalu ya, masalahnya gimana kita mau paham, bro. Kita nggak hidup di zaman itu gitu loh, susah juga sebenarnya. Akhirnya comparing text mungkin ya, kalau orang-orang yang kayak apa intrinsik ini, orang-orang yang ekstrim ini atau orang-orang yang relativis itu ya mungkin besok lah kita anuin detailnya gitu untuk itu, untuk style-style dan bagaimana filsuf-filsuf ini presently philosophers tadi ignoran benar contemporary philosopher interest, oke, meta semantics, original language ya, iya seperti yang kau omongin tadi, kayaknya memang itu lahan yang bisa dikembangin deh. Wah, UCLA bro, ada Bang Diar di situ. ada Katingku di UGM di sana. Ya itulah, dia lagi S3 deh. Ya menurutku itu salah satu bisa dikembangin sih. Kayak apa ya, kita pesawat ilmu udah sama fisikawan, sekarang udah ada pesawat biologi sama biologi, orang-orang biologi, matematikawan udah dari awal gara-gara logisisme. Mungkin untuk ke bahasa bisa sama filolog dan kawan-kawan gitu. Bisa dikembangin. Banyak sebenarnya yang bisa dikembangin di pesawat analitik juga. Good. Ada lagi dari teman-teman? Ada lagi. Kalau nggak ada, karena udah mendekati jam 10, ya kita tutup. Kalau masih ada nggak apa-apa, satu terakhir. Mungkin closing statement dari Akil. Dipersilahkan, Gil. Jangan hanya melihat mengenai masa lalu. Kita tidak akan bisa bergerak ke depan jika kita hanya melihat masa lalu. Gunakan masa lalu sebagai pertimbangan untuk melihat ke depan. Move on. Kata-kata hari ini, Bang Uji, monggo. Jangan lupa glory Man United. Menang nggak? Oke. Wis, Akhir. tutup sih. Oke. Terima kasih pada teman-teman yang udah datang hari ini untuk rekaman, mungkin pengumumannya malam inilah, aku ngomongin di grup soal masalah rekamannya. Itu saja. Terima kasih. Nanti untuk yang selanjutnya itu masih di bab yang sama, tapi untuk subbab 3 dan 4 tentang anakronisme dan antiquarianisme. Itu saja. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih juga ke Bang Uci atau Bang Ahmad Panji. Thank you kawan-kawan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Berhenti merekam.